Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan atau berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai MBO. Apa sih itu MBO? MBO itu Management by Objective. Tapi sebelumnya, alasan saya membuat video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi kinerja dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Eskom MM. Kemudian dari materi ini juga saya dapat dari kedua dosen saya. Yang pertama ada Ibu Sinta Herianti SHMM, dan juga ada dari dosen pengampu saya Bapak Ihsan Eskom MM. Mungkin lanjut aja, kita langsung ke materi. Oke, yang pertama adalah pengertian dan konsep dasar MBO. Management by Objective atau MBO digagas pertama kali oleh Peter F. Drucker dalam bukunya The Practice of Management pada tahun 1954, yang merupakan profesor, praktisi konsultan manajemen dari Claremont Graduate University, atau sekarang dikenal dengan nama Peter F. Drucker and Masatoshi Yuto Graduate School of Management. MBO atau istilah Indonesianya adalah manajemen berdasarkan sasaran atau MBS, bertujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, harus menetapkan sasaran yang jelas dan secara terpadu agar goals atau tujuannya dapat tercapai secara efektif. Sistem atau pendekatan MBO mensyaratkan bahwa manajer harus menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik yang harus dicapai pada masa mendatang. Oke, slide selanjutnya adalah penetapan sasaran organisasi. Masih menurut Peter Drucker, sasaran organisasi yang ditetapkan harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawannya, bukan dipaksakan dari atas. Cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen untuk pencapaian sasaran organisasi tersebut. Sasaran-sasaran dalam organisasi dibuat secara bertingkat, mulai dari sasaran organisasi keseluruhan, sasaran divisi, sasaran departemen, hingga sasaran individuan karyawan itu sendiri. Banyak program sejenis MBO yang telah dikembangkan, termasuk manajemen berdasarkan hasil atau manajemen by result, manajemen sasaran atau goals management, perencanaan dan peninjauan kembali pekerjaan, work planning and review, sasaran dan pengendalian atau goals and controls, dan lain-lainnya. Slide berikutnya adalah komitmen MBO. MBO mendorong setiap tingkatan manajemen berkomitmen untuk berpartisipasi dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan MBO ini harus ada kesepakatan antara karyawan dan pimpinannya agar mereka melaksanakan dan memiliki komitmen yang sama, antara lain yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Selanjutnya, perencanaan yang akan dilakukan pada setiap divisi untuk mendukung tujuan bersama. Kemudian, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Kemudian ada teknik penetapan tujuan. Untuk mengidentifikasikan dan menetapkan sasaran organisasinya, top manajemen organisasi biasanya menggunakan teknik penetapan tujuan atau sasaran seperti metode SMARTER. Apa sih itu SMARTER? Ada specific, measurable, achievable, relevant atau realistic, time-based, efficient, dan record. MBO merupakan sistem penilaian kinerja individu di setiap level struktural berdasarkan objektif atau sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur. Objektif yang ditetapkan terdiri dari dua jenis, yaitu kuantitatif dengan porsi penilaian 80-85% dan kualitatif atau soft skill dengan porsi penilaian 15-20%. Penilaian yang bersifat kuantitatif didasarkan pada result atau hasil dari target yang terukur seperti productivity, jumlah produk reject atau internal compliant, jumlah claim atau external compliant, remake atau rework adalah pembuatan ulang akibat adanya kesalahan pada proses, lost production, downtime, setting time, absensi, dan lain-lain. Penilaian yang bersifat kualitatif didasarkan pada penilaian soft skill, yaitu trait atau sikap dan behavior atau tingkah laku individu dalam pengembangan kemampuan dan kemajuan karir sebagai berikut. Ada proses compliance atau patuh pada proses, kemudian ada co-working atau kerja sama tim, kemudian ada responsibility atau tanggung jawab, ada integrity atau integritas, kemudian ada time
consciousness atau kesadaran waktu. Kemudian ada analytical thinking, berpikir analitis. Kemudian ada organizing, kemampuan mengorganisasi. Kemudian selanjutnya ada team leading atau memimpin tim. Kemudian ada challenging atau tantangan. Ada juga continuous learning. Dan yang terakhir adalah communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Kemudian di slide berikutnya ada tujuan penerapan MBO. Ini di antara lain adalah menciptakan sinergi mulai dari struktur organisasi terbawah hingga teratas untuk mencapai target perusahaan. Selanjutnya, mekanisme penetapan objektif dan goals melalui persetujuan appraiser secara bertingkat dari struktur bawah sampai atas. Selanjutnya, memperbesar tingkat validitas penilaian yang akan meminimalkan bias penilaian dan meningkatkan fairness atau rasa keadilan. Kemudian selanjutnya, monitoring kinerja individu menjadi lebih efektif. Kontribusi individu terhadap pencapaian target dalam suatu bagian lebih terstruktur. Kemudian meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen, memberikan kejelasan jenjang karir dan kompetisi antar karyawan untuk menjadi yang terbaik. Kemudian meningkatkan produktivitas pekerja, meningkatkan kinerja organisasi perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan profit atau margin perusahaan, dan yang terakhir adalah alat yang efektif untuk melakukan revolusi atau perubahan dengan relatif cepat dan memaksa struktural, mental dan budaya kerja karyawan. Di slide selanjutnya ini ada langkah-langkah penerapan MBO. MBO proses ini ada define organization goals, defining employee objective, continuous monitoring of performance and progress, kemudian ada performance evaluation review, providing feedback, dan yang terakhir ada performance appraisal. Di slide selanjutnya ada langkah-langkah dalam menetapkan MBO menurut Fetzel Rifai dan Silviana Murni adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tujuan dan sasaran yang utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan tujuan untuk setiap karyawan atau departemen. Yang ketiga, menentukan ukuran dan target yang mencakup kriteria hasil, mutu, dan batas waktu penyelesaian. Semua karyawan menetapkan targetnya masing-masing dengan mutu dan kuantitas tertentu. Kemudian yang keempat, memberikan pemantauan terhadap pelaksanaan proses karyawan dan kinerja karyawan, apakah sudah berkembang atau tidak. Yang kelima ini ada memberikan penilaian kinerja. Kemudian yang keenam, menentukan umpan balik atau feedback. Yang ketujuh, mengadakan review secara berkala. Dan yang terakhir adalah apabila karyawan atau departemen telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, akan diberikan penghargaan atau reward. Di slide selanjutnya ada tahapan pelaksanaan MBO. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu tahap menyiapkan dokumen-dokumen serta data-data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, tahap penyusunan. Tahap ini menjabarkan tugas pokok dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi agar seluruhnya terintegrasi mencapai visi dan misi yang dicanangkan oleh instansi. Merumuskan keadaan sekarang untuk membantu identifikasi dan antisipasi masalah atau hambatan serta kemudahan-kemudahannya. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan, yaitu tahap di mana pelaksanaan seluruh kegiatan dan fungsi manajemen secara menyeluruh, seperti pengorganisasian, pengarahan, pemberian semangat dan motivasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Nah, yang keempat ada tahap pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penyesuaian. Pada tahap ini bertujuan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategik melalui kegiatan keseluruhan dan dalam perusahaan. Kemudian ada benefit penerapan MBO. Prinsip utama MBO adalah kejelasan, tanggung jawab, dan peran karyawan-karyawan dalam organisasi, sehingga mereka mengerti dengan jelas aktivitas-aktivitas yang harus dilakukannya untuk mencapai objektif atau sasaran organisasi. Beberapa keuntungan yang didapat dari penerapan MBO ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah meningkatnya motivasi kerja. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan atau sasaran organisasi akan meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Interaksi dalam menetapkan sasaran organisasi dapat menjaga hubungan baik dan keharmonisan antara manajemen dan karyawannya. Kemudian yang ketiga ada kejelasan sasaran organisasi. Dan yang terakhir ada karyawan
atau bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran yang mereka tetapkan sendiri daripada sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan MBO. Dalam suatu penelitian tentang para manajer, Toshi dan Carroll mencatat keuntungan-keuntungan utama dari program MBO antara lain: A. Memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang B, membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Kemudian yang C, meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Yang D, membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Kemudian E, yang terakhir, membuat proses evaluasi lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Program ini juga memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk mengetahui seberapa baik mereka bekerja dalam kaitannya dengan sasaran organisasi. Nah, tidak hanya memiliki kelebihan, ternyata MBO pun memiliki kelemahan. Nah, di antara lain adalah ada 2 kategori kelemahan-kelemahan yang khas bagi organisasi yang mempunyai program MBO. Dalam kategori pertama adalah kelemahan yang melekat atau inherent dalam proses MBO. Ini membutuhkan banyak waktu dan upaya dalam mempelajari penggunaan teknik MBO dengan tepat, serta pekerjaan tulis-menulis paperwork yang biasanya diperlukan. Dalam kategori kedua, ada kelemahan yang secara teoritis tidak perlu, tetapi tampaknya sering berkembang bahkan dalam program-program MBO yang dilaksanakan dengan tepat. Kategori kedua ini menyangkut beberapa masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO itu sukses. Masih di kelemahan MBO, yang pertama adalah gaya dan dukungan manajemen. Yang kedua, penyesuaian dan perubahan. Yang ketiga, keterampilan-keterampilan antar pribadi yang berbeda-beda mungkin ya. Yang keempat, deskripsi jabatan. Yang kelima, penetapan dan pengkoordinasian tujuan. Yang keenam, pengawasan metode pencapaian tujuan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, konflik antar kreativitas dan MBO. Dan di slide terakhir ada unsur-unsur efektivitas sistem MBO. Ada 4 unsur. Yang pertama adalah agar MBO sukses, maka manajer harus memahami dan mempunyai keterampilan untuk mengetahui kemanfaatan dan kegunaan dari MBO tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan merupakan hal yang realistis dan mudah dipahami oleh siapapun juga, sehingga tujuan ini sering digunakan untuk mengevaluasi prestasi kerja dari manajer, apakah dia berhasil dalam tugasnya atau gagal. Kemudian yang ketiga, top manager harus menjaga sistem MBO ini agar tetap hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, yang terakhir, tanpa partisipasi semua pihak, tidaklah mungkin program MBO ini dapat berjalan. Maka, semua pihak harus mengetahui posisinya dalam hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Umpan balik terhadapnya sangat berguna. Oke, dari penjelasan video yang tadi, saya sedikit menyimpulkan kalau dari dunia kerja itu sendiri, MBO itu sebagai penilaian dari perusahaan terhadap karyawannya ya. Mungkin bisa aja dari departemen, dari manajer, atau dari struktural perusahaan lainnya. Nah, di MBO ini, kalau di tempat saya bekerja, itu 1 tahun ada 2 tahapan atau 2 semester ya. Yang pertama itu dari periode pertama dari Januari sampai dengan Juni, dan yang kedua dilanjutkan dari Juli sampai dengan Desember. Nah, MBO itu sendiri kalau menurut saya penerapannya di tempat saya bekerja itu udah cukup maksimal ya, udah cukup mumpuni karena ada di perusahaan besar juga. Nah, berarti MBO ini kan sebagai penilaian dari atasan terhadap bawahannya. Jadi dari kita kerja per periode 1 semester itu, nanti atasan akan memberikan target pekerjaan apa-apa saja yang bisa kita selesaikan, dan bagaimana sih targetnya kita bisa selesai apa enggak dalam waktu yang telah ditentukan itu, dari Januari sampai Juni misalnya. Jadi kalau kita semua pekerjaan kita sampai target atau mencapai target, berarti MBO kita itu bisa dikatakan 100%. Tapi dalam penilaiannya, atasan itu setiap departemen itu punya kuota masing-masing. Jadi nggak bisa, misalkan satu departemen itu ada 30 member ya, 30 karyawan. Artinya kalau semuanya bisa capai target, bukan berarti semuanya bisa dapat nilai yang bagus karena ada kuota di dalamnya. Jadi
pekerjaan sampai target pun, melebihi target pun belum tentu bisa mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan para karyawan. Jadi memang di dalam MBO itu atasan itu agak sedikit dipusingkan, artinya harus memilih siapa aja nih yang bisa dapat nilai bagus, kemudian bisa promosi. Nah, itu jadi tolak ukurnya itu bukan hanya karena MBO, tapi karena strata pendidikan, terus kemudian karena dia lamanya bekerja. Otomatis kalau yang misalkan bekerja baru 1 tahun dan dibandingkan dengan yang bekerja sudah 5 tahun atau 10 tahun, nah yang 1 tahun ini walaupun nilainya atau prestasi kerjanya bagus, itu mungkin akan di nomor 2-kan, artinya tidak bisa langsung promosi. Artinya ya harus yang bekerjanya lebih lama dulu baru dia bisa promosi. Mungkin gambaran sih seperti itu aja sih kalau menurut saya tentang MBO ya, karena itu penilaian murni dari sistem, kemudian masuk ke dalam ranah atasan, terhadap bawahannya itu seperti apa. Nah mungkin itu aja sih kalau menurut saya tentang MBO ini. Mungkin kurangnya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar dan ini juga tugas dari dosen saya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran lah terhadap teman-teman semua tentang MBO ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.